Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat UBI TV yang dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam acara Mutiara Iman yang pada hari ini akan berbicara, akan membahas tentang dimensi sosial sholat. Tema ini penting karena sholat biasanya lebih banyak dipandang sebagai ibadah yang bersifat vertikal, ibadah yang mengorientasikan hubungan manusia, hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita coba kaji, maka pada salat itu ada dimensi sosial, dimensi horizontal yang sangat luar biasa, yang kalau dilakukan, diimplementasikan oleh orang-orang yang telah melaksanakan salat dalam kehidupannya, maka akan menjadi kehidupan yang sangat luar biasa baik. Sahabat UBI TV yang dimuliakan Allah SWT, bicara tentang salat, kita juga sudah sama-sama tahu bahwa salat itu adalah ibadah yang sangat penting. Nabi menyebutkan salat adalah tiang agama, dan salat adalah amal yang pertama kali kelak dihisab pada hari kiamat. Kalau salatnya baik, maka baik jugalah seluruh amalnya, dan apabila salatnya rusak, maka akan rusak jugalah seluruh amalnya. Begitulah kira-kira sabda Rasulullah SAW. Sahabat UBI TV rahimakumullah, di lain pihak, kalau kita bicara tentang salat, ada salat yang diterima, ada salat yang tidak diterima. Oleh karena itu, kita mesti perlu banyak berenung. Sudah baikkah salat yang kita lakukan ini? Sekali-sekali kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Al-Quran pun menegaskan, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Artinya orang yang salat tetapi salatnya tidak diterima. Salatnya menjadikan dia celaka, berarti salatnya tidak benar, dan tentu salatnya bukan salat yang diterima oleh Allah SWT. Bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa ada orang yang salat tetapi salatnya dilipat seperti kain buruk yang dibantingkan ke wajahnya? Artinya Allah tidak menerima salatnya. Sahabat UBI TV yang dimuliakan Allah SWT, lalu siapakah di antara kita yang salatnya diterima oleh Allah? Siapakah di antara kita yang salatnya tidak dibantingkan ke wajahnya kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah tanda-tanda orang yang salatnya diterima oleh Allah? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya akan menyampaikan sebuah hadis qudsi yang merupakan jawaban Allah terhadap pertanyaan ini tentang orang-orang atau tanda-tanda orang yang salatnya diterima oleh Allah SWT. Allah berfirman, innama ataqabbalus salata mimman tawadhu'a biha li uzmati walam yastatil biha ala khalqi walam yabit musirran ala ma'siyati wa qata'an nahara li dhikri wa rahimal masakina wa ibnas sabila wal armalata wa rahimal musab. Zalika nuruhu kanuris syamsi aqla'uhu bi'izzati wa astaghfizuhu malaikati waj'alu lahu fiz zulumati nura wal jahalati ilma masaluhu ala khalqi kamasalil firdausi fil jannah. Allah berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima salat dari orang-orang yang merendahkan diri dengan salatnya karena kebesaranku, yang tidak menyombongkan diri kepada makhlukku, yang tidak mengulang-ulang bermaksiat kepadaku,
yang mengisi siangnya dengan berzikir atau ingat kepadaku, yang menyayangi orang miskin, orang yang dalam perjalanan, wanita yang ditinggal mati suaminya, dan yang mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Cahayanya bagaikan cahaya matahari, aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku suruh malaikat-malaikat untuk menjaganya. Aku berikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Dan perumpamaannya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti perumpamaan Firdaus di surga. Sahabat UBI TV yang dimuliakan Allah SWT, berdasarkan hadis kursi ini, maka kita bisa memahami bahwa tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah ada 5. Yang pertama, orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena merasakan kebesaran Allah. Yang kedua, orang yang tidak menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk Allah. Yang ketiga, orang yang tidak mengulang-ulang bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, orang yang mengisi siangnya dengan berzikir atau selalu ingat kepada Allah. Yang kelima adalah orang yang menyayangi orang miskin, menyayangi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, menyayangi janda yang menderita, dan yang mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Kelima ciri ini nanti akan saya jelaskan secara detail satu persatu. Sahabat UBI TV yang dimuliakan Allah SWT, dari hadis yang tadi sudah saya bacakan dan sudah saya terjemahkan, maka tanda-tanda orang yang sholatnya diterima, yang pertama adalah orang yang merendahkan diri dengan sholatnya karena merasakan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Dan ini tampak pada kehusyuan seluruh jiwa dan raga orang yang sholat. Maka ketika ia berdiri dengan penuh kesadaran bahwa ia sedang menghadap Zat yang Maha Agung dan yang Maha Besar. Diratakannya dahinya di atas tanah dengan hati bergetar, karena ia sadar bahwa ia sedang bersimpuh di hadapan Rabbul Alamin, Zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi ada hubungannya antara tawaduknya dalam sholat dengan kehusyuan yang dia lakukan. Pernah satu saat Nabi yang mulia melihat ada orang yang sholat yang mempermain-mainkan janggutnya. Maka Nabi bersabda, "Innama hadza law khasha'a qalbuhu la khasha'a jawarihuhu." Kata Nabi, andaikan orang ini khusyuk hatinya, maka akan khusyuk jugalah seluruh tubuhnya. Dan dari sini bisa kita pahami bahwa kekhusyuan itu muncul karena hati yang lurus, hati yang jernih. Oleh karena itu, sahabat UBI TV yang dimuliakan Allah SWT, maka sebelum sholat yang harus diluruskan terlebih dahulu adalah hati, agar bisa mencapai kekhusyuan. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu bagaikan pohon. Bila dahannya rindang, maka burung-burung pun akan senang hinggap di atasnya. Dan bila hati bercabang, maka pikiran dan nafsu pun akan senang bermain-main di dalamnya. Maka tawaduk yang akan kita bangun sangat relevan, sejalan
dengan kehusyuan seluruh jiwa dan raga orang yang salat, termasuk hati yang senantiasa bisa mengontrol kehusyuan dalam salat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang salatnya diterima oleh Allah adalah orang yang rendah hati dalam pergaulan dengan sesama manusia. Orang yang tidak menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaduknya dalam salat yang menjadi ciri yang pertama tadi akan melahirkan sikap rendah hati dalam pergaulannya dengan sesama manusia. Maka kalau orang itu memiliki kekuasaan dan jabatan, maka ia tidak akan pernah merasa sombong dan takabur dengan jabatannya, karena ia sadar bahwa jabatannya, kedudukannya itu adalah amanat Allah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Kalau dia orang yang kaya, maka kekayaannya tidak menyebabkan ia memperbudak orang lain, karena ia tahu bahwa kekayaannya itu hanyalah titipan Allah semata yang bisa Allah ambil kapan saja. Dan kalau dia orang yang berilmu, maka ilmunya tidak menyebabkan ia tinggi diri, sebab ia tahu bahwa ilmunya itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan luas dan dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang salatnya diterima oleh Allah tidak akan bertingkah laku sombong dan takabur terhadap sesama manusia. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi khardalun min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan sombong dan takabur, walaupun hanya sebesar debu. Kesombongan sebesar debu saja menjadi penghalang manusia untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kesombongan itu sebesar kerikil, atau bahkan mungkin sebesar batu. Lebih-lebih kalau sombongnya sebesar gunung. Pastilah dia tidak akan punya kesempatan untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat sombong ini harus selalu kita jauhi dalam kehidupan kita. Sebagai apapun kita, punya jabatan apapun kita, punya properti seperti apapun kita, jangan sampai itu menyebabkan kita bertingkah laku sombong dalam pergaulan dengan sesama manusia. Sombong yang pertama kali dilakukan adalah oleh iblis. Persoalannya, dia tidak mau sujud kepada Adam gara-gara dia merasa bahwa dia lebih hebat, lebih baik daripada Adam. Ia merasa bahwa ia diciptakan oleh Allah dari api itu lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ternyata sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, asal usul itu ternyata juga menjadi penyebab munculnya kesombongan di dalam hati manusia. Barangkali ada orang yang merasa asal usulnya lebih baik daripada yang lain. Ada suku yang satu merasa sukunya lebih baik daripada suku yang lain. Ada kelompok yang satu merasa kelompoknya lebih baik daripada kelompok yang lain. Bahkan ada organisasi yang satu merasa lebih baik daripada organisasi yang lain. Bahkan ada partai yang satu merasa lebih baik daripada partai yang lain. Itulah tanda-tanda ada kesombongan. Kesombongan yang bersifat pribadi atau kesombongan yang bersifat kelompok.
Padahal kita semua tahu bahwa sombong adalah penghalangnya masuk surga, dan orang yang solatnya diterima oleh Allah adalah orang yang tidak berlaku sombong dan takabur kepada sesama manusia. Sahabat Ubi TV yang dirahmati Allah SWT, yang ketiga, tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah adalah orang yang tidak mengulang-ulang bermaksiat kepada Allah SWT. Walam yabit musirran ala maksiati. Dalam hidup ini, kita mungkin pernah jatuh ke dalam perbuatan salah dan dosa. Itu manusiawi, itu sangat wajar. Mungkin pernah kita palsukan angka dalam kwitansi. Mungkin kita pernah berdusta kepada orang lain. Atau mungkin kita pernah menyakiti hati tetangga atau kolega. Bahkan mungkin kita pernah menyebabkan orang lain menderita dalam hidupnya. Sebelum sholat, kenanglah kembali kesalahan yang pernah kita lakukan itu. Ketika kita sholat, ucapkan Rabbi firli, Rabbi firli. Ampunilah dosaku, ampunilah dosaku. Selesai sholat, jangan ulangi lagi maksiat yang pernah kita lakukan itu. Karena solat yang benar adalah solat yang dapat mengubah perilaku orang, yang menyebabkan ia menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Nabi bersabda, "Man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang solatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, maka solatnya hanya akan menambah dia makin jauh dari Allah. Artinya, solatnya bukan menjadi sarana untuk bertaqarrub, untuk lebih mendekat kepada Allah, tetapi justru menjadi kendaraan yang semakin membawa dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ubi TV yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka tanda ini patut untuk terus-menerus kita renungkan. Karena orang yang sholatnya diterima adalah orang yang tidak mengulang-ulang melakukan perbuatan salah kepada Allah SWT, apakah kepada Allah secara langsung atau kepada sesama manusia. Oleh karena itu, apabila selesai sholat orang masih berdusta lagi, setelah sajadah disimpan, ia masih menipu orang lain lagi. Sepulang Jumatan, masih digunakannya jabatan untuk memeras orang lain lagi. Selesai sholat, ia masih memutar balik angka lagi. Maka sholatnya pantas dikatakan sebagai sholat yang diibaratkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW seperti kain buruk yang dibantingkan ke wajahnya. Lufat kama yulafus saubul khalqu fayud robi wajhuhu. Artinya, Allah tidak menerima salatnya karena ia terus-menerus berbuat salah kepada Allah. Salatnya rajin, maksiatnya jalan. Itu namanya STMJ. Salat terus, maksiat jalan.
itu pasti solatnya hanya solat formalitas. Dan berikutnya yang keempat, tanda orang yang solatnya diterima oleh Allah adalah orang yang mengisi siangnya dengan berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis kursi ini agak aneh. Karena biasanya zikir itu dianjurkan dilakukan di malam hari. Banyak dalil-dalil yang mengatakan demikian. Tetapi zikir atau ingat kepada Allah yang menjadi tanda orang yang solatnya diterima oleh Allah adalah zikir atau ingat kepada Allah yang dilakukan di siang hari. Ketika ia berada di kantor, berada di pasar, di tengah-tengah masyarakat, ia selalu ingat kepada Allah. Maka dengan demikian, orang yang demikian ini, orang yang solatnya diterima oleh Allah, adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah, maka dia tentu tidak akan mau melakukan perbuatan yang sekiranya membuat Allah murka. Tetapi sebaliknya, dia hanya sanggup melakukan perbuatan yang sekiranya membuat Allah ridha. Itu yang keempat. Ingat kepada Allah di siang hari. Tidak akan korupsi, tidak akan mencuri, tidak akan mengambil hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, yang terakhir, tanda orang yang solatnya diterima oleh Allah adalah orang yang menyayangi orang miskin, menyayangi orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, menyayangi janda yang menderita, dan yang mengasihi orang-orang yang ditimpa musibah. Sahabat Ubi TV rahimakumullah, solat yang diterima itu tampak bekasnya pada orang yang melakukannya. Islam datang tidak hanya membawa ajaran akidah dan ibadah, tetapi juga memerintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang lemah seperti orang miskin, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, wanita yang menderita, dan orang-orang yang jauh di bawah kita dalam hidup ini. Maka orang kaya yang membuat sudut kecil di rumahnya untuk melakukan sholat tahajud di malam hari tidak akan diterima sholatnya oleh Allah kalau dia membiarkan tetangganya mati kelaparan. Luar biasa. Efek dari sholat diterima ternyata sangat sosial, dimensinya sangat horizontal. Nabi bersabda, tidak termasuk golonganku orang-orang yang tidak peduli terhadap keadaan orang-orang muslim. Sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kelima ciri itu sudah kita jalankan, maka Allah berfirman, cahayanya bagaikan cahaya matahari. Aku lindungi dia dengan kekuasaanku. Aku suruh malaikat-malaikat untuk menjaganya. Aku berikan cahaya dalam kegelapannya. Aku berikan ilmu dalam ketidaktahuannya. Dan perumpamaannya dibandingkan dengan makhlukku yang lain adalah seperti Firdaus di surga. Itulah gambaran orang yang solatnya diterima oleh Allah. Dan sekaligus kelima ciri itu ternyata dimensinya sangat sosial, dimensinya sangat horizontal. Meskipun solat sebagai ibadah vertikal, tetapi efek yang ditimbulkan dari solat sangat sosial yang menjadi hubungan baik antar sesama manusia. Demikianlah sahabat Ubi TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.